Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan kita mengenai belajar Cognitor 4. Pada materi di episode kali ini, kita akan membahas penggunaan chart ke dalam aplikasi toko buku kita. Nah, kita pahami terlebih dahulu definisi atau pengertian mengenai chart. Chart adalah sebuah fitur di dalam suatu aplikasi sistem informasi yang menambah nilai jual aplikasi kita, di mana kita dapat menyuguhkan data ke dalam bentuk grafik. Nah, untuk grafiknya ada beberapa, ada grafik batang, grafik garis, lingkaran, radar, polar, scatter, area, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat chart di dalam aplikasi toko buku kita nanti, kita akan memanfaatkan library JavaScript yaitu chart.js. Nah, untuk dokumentasinya teman-teman nanti bisa lihat di www.chartjs.org. Nah, kebetulan kemarin kita telah menggunakan template admin yaitu yang namanya SP-admin, di mana untuk SP-admin ini sudah disediakan fitur chartnya. Nah, kita nanti tinggal menggunakan dan kita tinggal memodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini adalah dokumentasi dari chart.js di alamat chartjs.org. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada get started. Nah, di sini dijelaskan cara instalasi chart.js-nya dan juga cara penerapan chart.js secara sederhana. Nah, nanti kita bisa menerapkan chart.js ini ke dalam aplikasi toko buku kita. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita telah menggunakan template admin yang namanya SP-admin, di mana untuk SP-admin ini sudah disediakan fitur untuk chartnya. Jadi nanti kita tinggal menerapkan fitur chart yang sudah disediakan oleh SP-admin dan kita nanti tinggal memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sekarang silakan teman-teman buka aplikasi toko buku milik teman-teman ke dalam VS Code. Jika teman-teman lihat di dalam folder public ini, kemarin kan kita ada template dari SP-admin. Jika teman-teman lihat di dalam folder public, kemudian asset, di sini ada folder yang namanya demo. Nah, di sini ada 3 file mengenai chart, ada area, bar, dan pie. Nah, ini nanti untuk pembahasan kita di episode kali ini, kita hanya akan membahas mengenai area chart dan juga bar chart. Kita jalankan aplikasi toko buku kita buka terminal, Ctrl backtick. Lalu silakan teman-teman jalankan PHP Spark Serve. Silakan teman-teman login. Nah, di halaman beranda aplikasi toko buku kita sudah memiliki 2 chart, yaitu area chart dan juga bar chart. Nah, ini nanti kita akan menyesuaikan datanya sesuai dengan keinginan kita. Di mana untuk area chart ini nanti akan kita gunakan untuk menampilkan transaksi penjualan. Nah, untuk yang bar chart ini nanti akan kita gunakan untuk menampilkan jumlah customer baru tiap bulannya. Nah, sekarang kita coba perbaiki untuk tampilan dashboard beranda kita. Nanti kita akan menggunakan yaitu yang kotak berwarna ini ya, ada biru, kuning, hijau, dan merah, dan juga chartnya. Sedangkan untuk data table ini, kita tidak akan menggunakannya, nanti kita akan menghapus untuk data table-nya ini. Nah, sekarang silakan teman-teman kembali ke VS Code. Ini untuk terminalnya, silakan tutup saja, Ctrl backtick, lalu kembali ke view, lalu kita ke beranda.php. Nah, di halaman beranda.php ini, kita hapus dulu yang mengenai data table-nya. Nah, ini ya, ini untuk data table-nya. Berarti mulai dari div sini, div chart ini, kita urutkan untuk tutupnya. Kita scroll terus ke bawah, kita ikuti garis yang menyala ini ya. Nah, berarti sampai div penutupnya ini. Nah, ini untuk script data table-nya kita hapus saja. Oke, begini ya. Kita simpan, lalu kita coba refresh browsernya. Nah, sekarang untuk yang data table sudah terhapus.
di halaman beranda ini kita menyisakan untuk chartnya saja. Nah, sekarang kita akan mengubah data untuk area chart ini. Datanya itu berisi adalah data transaksi penjualan tiap bulannya selama periode tahun tertentu. Nah, untuk chartnya kita bisa menggunakan contoh demo, yaitu di file chart area demo.js. Nah, ini ya, kita nanti akan menggunakan script yang ada di file chart area demo.js ini. Nah, ini untuk area chart example ini kita copy saja mulai dari variabel atau mulai dari baris kelima ini ya, yang ada komen mengenai area chart example ini. Ini kita copy saja sampai akhir ya, sampai sini. Kita copy, lalu kita kembali ke halaman beranda. Kita gunakan script JavaScript. Nah, kita buat sebuah fungsi yang namanya chart transaksi. Nah, lalu scriptnya tinggal kita pastekan di dalam fungsi chart transaksi ini. Nah, sekarang kita tinggal menyesuaikan chart transaksi ini, chart area ini untuk diakses oleh chart area example ini. Nah, sekarang kita ubah ke bagian chart area example ini, kita ubah namanya menjadi grafik transaksi penjualan. Kita tekan Alt Z biar codingannya enak dibaca. Lalu untuk elemen yang kita gunakan untuk menampilkan chart, namanya adalah kanvas ini. Nah, untuk nama kanvas ini kita bisa ubah, kita sesuaikan saja, yaitu chart transaksi. Untuk lebar dan tingginya kita biarkan saja. Nah, ini kita simpan, lalu kita coba lihat perubahannya. Kita refresh. Nah, ini ya sekarang sudah berubah. Nah, di sini untuk chartnya hilang ya karena kita mengganti ID-nya. Nah, sekarang kita sesuaikan chart transaksi ini, ID-nya ini nanti akan kita panggil di dalam fungsi ini. Jadi di dalam fungsi chart transaksi ini kita memanggil dokumen elemen by ID, di mana kita akan menginisialkan atau mengakses nama kanvasnya tadi, kita simpan ke dalam variabel yang namanya ctx ini. Ini untuk ID kanvasnya tadi adalah chart transaksi. Nah, ini untuk type-nya. Sebenarnya teman-teman bisa ubah di sini. Untuk area kita gunakan line. Lalu untuk bar chart atau grafik batang, teman-teman bisa menggunakan bar. Untuk donat atau grafik lingkaran, teman-teman bisa gunakan pie. Tapi untuk type-nya kita abaikan saja karena kita akan menggunakan area chart atau grafik garis. Oke, kita simpan. Jika teman-teman refresh, nah ini chartnya belum tampil ya, karena chartnya ini dibungkus ke dalam sebuah fungsi, yaitu yang namanya chart transaksi. Nah, agar chartnya ini muncul ketika halaman beranda ini di load atau diakses, teman-teman bisa tambahkan di sini script yang namanya dokumen ready. Kita bisa ketikkan $, lalu dalam kurung, di dalam sini dokumen, lalu .ready. Nah, dokumen ready ini nanti akan kita gunakan untuk mengakses sebuah fungsi. Nah, seperti ini ya. Nah, chart transaksi ini kita tambahkan di dalam fungsi dokumen ready ini. Berarti kita akses di sini chart transaksi. Kayak gini ya, kita simpan, lalu kita coba refresh browsernya. Nah, sekarang untuk chartnya sudah tampil. Jadi artinya fungsi dokumen ready ini digunakan untuk ngeload fungsi atau menjalankan fungsi ketika halaman itu dijalankan atau di load. Jadi ketika kita tadi merefresh halaman beranda ini, secara otomatis dia akan ngeload halaman beranda. Nah, ketika halaman beranda itu di load, dia akan menjalankan fungsi yaitu chart transaksi. Di mana untuk fungsi chart transaksi ini digunakan untuk menampilkan grafik area atau grafik garis. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kita ubah untuk labelnya ini yang ada di bawah sini. Nah, untuk label yang ada di bawah sini kita ubah namanya menjadi bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, kita ubah di bagian label ini ya. Nah, di bagian label ini kita bisa ubah. Yang pertama, kita gunakan saja Jan, yang artinya Januari, lalu Februari,
Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Ini ya, sekarang jika kita refresh, nah ini untuk bulannya sudah sesuai dengan yang kita set. Nah, kebetulan di sini hanya bisa menampilkan 6 bulan saja karena semua itu tergantung dari lebar chartnya. Jika chartnya ini full sampai kanan ini ya, sampai batas kanan ini, maka nanti akan ditampilkan sebanyak 12 bulan. Ada satu lagi yang perlu kita ubah, yaitu di sini label sessionnya ini. Nah, label session itu yang ini ya, ketika kita arahkan ke titik-titik ini, di sini ada tulisan session. Jika teman-teman lihat, di sini ada session. Nah, ini akan kita ubah, yaitu adalah total. Kita ganti aja dengan total transaksi. Oke, lalu di bagian option ini kita hapus saja untuk yang min max-nya ini aja, yang y-axis. Untuk min sama max-nya ini bisa kita hapus saja. Oke, kita simpan, lalu kita coba refresh lagi berandanya. Nah, jadi seperti ini. Oke, nah sekarang kita tinggal menampilkan data transaksi ke dalam chart penjualan ini. Nah, halaman beranda ini kita akses di controller home, maka dari itu kita buka controller home, kita ke controller, lalu pilih controller home. Nah, di controller home ini nanti kita akan membuat sebuah fungsi untuk mendapatkan data transaksinya. Nah, sekarang silakan teman-teman buat saja sebuah fungsi, kita gunakan func. Nama fungsinya adalah show chart transaksi. Untuk parameternya kita kosongkan terlebih dahulu. Lalu untuk isi fungsi show chart transaksi ini nanti kita akan mendapatkan dari model. Nah, kita akan membuat modelnya namanya beranda model. Nah, sekarang kita buat dulu untuk modelnya. Nama modelnya adalah beranda model. Nah, untuk modelnya seperti biasa teman-teman bisa secara manual, yaitu klik kanan di model ini, pilih new file, lalu kita buat modelnya namanya beranda model.php. Lalu untuk isi dari beranda model ini kita kopikan saja dari model yang pernah kita buat. Misalnya ini ya, dari galeri model ini. Ini kita Ctrl A, Ctrl C untuk copy, lalu kita pastekan ke dalam beranda model ini. Nah, ini untuk protected-nya kita tidak akan menggunakan ini. Lalu untuk nama kelasnya kita sesuaikan yaitu beranda model. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita buat sebuah fungsi di sini. Nama fungsinya adalah get transaksi. Nah, untuk parameternya kita akan menampilkan data transaksinya itu per tahun ya. Jadi di sini kita membutuhkan parameter yaitu tahun. Lalu untuk isi fungsinya kita gunakan saja return. Nah, di sini kita akan menggunakan thisDB. Kita akan mengakses database dengan nama table. Nama tabelenya adalah cell_detail. Ini underscore ya, bukan strip. Lalu kita inisialkan nama tabelnya adalah SD. Lalu untuk tabel ini kita akses yaitu get, lalu kita get array, get result array. Jadi kita akan menampilkan datanya itu ke dalam array. Oke, untuk sementara scriptnya ini dulu ya. Nanti kita akan menambahkan beberapa script, tapi untuk sementara seperti ini dulu, kita simpan. Lalu kita kembali ke controller home. Nah, sekarang kita akses beranda model ini ke dalam controller home ini. Kita inisialkan dulu di sini, yaitu kita gunakan private $beranda_model. Nah, kita inisialkan bahwa beranda model ini nanti akan mengakses yaitu model yang baru saja kita buat. Kita gunakan fungsi. Nama fungsinya adalah construct. Oke, ini kelebihan.
Nah, isi dari konstruk ini kita inisialkan bahwa beranda ini adalah inisial dari beranda model. Oke, gini ya. Ini kita tekan Ctrl spasi lalu enter. Nah, jangan lupa di atas ini kita akses beranda modelnya. Oke, untuk inisialnya sudah. Sekarang kita akses fungsi get transaksi yang tadi kita buat di dalam beranda model ini ke dalam fungsi show-chart transaksi ini. Kita buat sebuah variabel, namanya adalah data transaksi. Nah, data transaksi ini kita akses dari beranda model, lalu kita peroleh dari fungsi yang namanya get transaksi. Nah, fungsi get transaksi ini jika kita lihat dia membutuhkan parameter tahun. Nah, untuk tahunnya kita buat saja variabel baru namanya tahun. Nah, kita buat saja default yaitu waktu saat ini atau tahun saat ini. Kita gunakan fungsi date yaitu di dalamnya kita akses y yang artinya nanti kita hanya menggunakan tahun. Nah, y-nya ini harus huruf kapital ya. Nah, jadi jika y-nya itu huruf kapital berarti kita akan mendapatkan 4 digit tahun yaitu tahun 2022. Jika y-nya huruf kecil kita hanya mendapatkan data yaitu 22 saja. Nah, tahunnya ini kita parsingkan di sini ke dalam fungsi get transaksi ini. Oke, sekarang kita coba print out dulu untuk data transaksi ini, apakah data transaksi ini sudah berhasil mendapatkan datanya atau belum. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita buat routing untuk mengakses fungsi show chart transaksi ini. Kita ke config, lalu kita ke routes. Nah, di sini kita buat routes. Kita akses metodenya adalah get, nama routingnya adalah chart-transaksi. Lalu nama controllernya adalah home, nama fungsinya adalah show chart transaksi. Nah, seperti ini ya, kita simpan, lalu kita akses ke browser. Kita langsung tembak saja ya. Kita tembak yaitu chart-transaksi. Kita enter. Nah, sekarang jika teman-teman lihat di sini untuk data transaksi sudah ada datanya sebanyak 12. Nah, di sini belum ada tanggal transaksinya. Nah, sekarang kita coba tampilkan tanggal transaksinya terlebih dahulu. Kita kembali ke model. Nah, untuk tanggal transaksi itu kan hanya ada di tabel sale. Bukan di tabel sel detail ya, karena di tabel sel detail itu tidak ada, berarti membutuhkan join. Nah, joinnya ini ke tabel sel, kita inisialkan tabelnya S. Nah, yang akan kita joinkan adalah kolom sel ID-nya. Nah, jika seperti ini saja, kita simpan, lalu kita refresh lagi. Jika kita lihat, maka di sini sudah ada tanggal transaksi, yaitu created at ini. Nah, sekarang kita akses untuk data transaksi ini, kita buat kondisi, yaitu di mana untuk transaksi ini ditampilkan berdasarkan tahun tertentu. Nah, jika teman-teman lihat untuk created at ini untuk isinya adalah date time, kita hanya membutuhkan tahunnya saja. Kita gunakan fungsi dari MySQL, yaitu year. Kita gunakan year, dalam kurung, kita akses s.created at, yang artinya kita hanya mengakses tahun dari kolom created at di tabel sale. Nah, ini untuk tahunnya harus sama dengan tahun. Jadi tahun ini kita peroleh dari parameter ini ya. Jadi yang akan kita tampilkan adalah tahun dari created at yang sama dengan tahun yang kita kirimkan ini. Lalu kita urutkan order by, kita urutkan sesuai dengan bulan. Maka dari itu kita akses di sini month untuk mendapatkan bulan. Nah, bulannya itu sesuai dengan kolom created at. Nah, seperti ini. Ini kita bisa urutkan secara ascending atau secara default ini tidak usah kita tuliskan, tidak apa-apa. Karena secara defaultnya adalah ascending.
Oke, kita simpan, kita coba refresh. Nah, jika teman-teman lihat di sini, kebetulan untuk semua transaksinya ini ada di tahun 2022 ya. Jadi sebenarnya tidak masalah. Tinggal kita kelompokkan dia per bulan. Kita select di sini. Kita akses yaitu month. Bulan dari kolom created at. Kita ganti namanya menjadi month atau bulan gitu ya. Lalu kita jumlahkan kolom dari total price. Total price yang ada di tabel sale-nya. Nah, ini kita inisialkan sebagai total. Kita simpan, lalu kita refresh. Oh, ada error ya. Total price tidak ada. Oh, total price itu dari SD ya, dari sel detailnya. Kita simpan, lalu kita refresh. Oke, jadi ini ya, jadi kita memiliki sebuah transaksi, yaitu di bulan 5, dan totalnya itu 961.500. Oke, untuk datanya sudah berhasil kita peroleh. Nah, tinggal kita tampilkan datanya itu ke dalam chat transaksi di halaman beranda. Nah, sekarang kita ke halaman beranda. Nah, di sini, di bawah sini kita buat fungsi. Ini fungsi untuk mengakses data transaksi. Nah, kita buat fungsi namanya adalah get transaksi. Nah, di fungsi get transaksi ini kita gunakan Ajax $.ajax. Nah, di dalam Ajax ada URL, lalu ada method. Nah, metodenya nanti akan kita gunakan adalah post. Nah, nanti untuk URL-nya akan kita isi, lalu di sini ada success. Nah, ketika sukses nanti akan mengakses sebuah fungsi, di mana untuk fungsinya ini ada responnya. Nah, di dalam respon ini kita buat sebuah variabel namanya result. Nah, variabel result ini akan menampung data respon. Nah, nanti untuk respon ini akan kita konversi dulu ke dalam JSON agar bisa dibaca oleh JavaScript ini. Lalu kita buat juga variabel namanya dataset. Nah, untuk inisial dataset ini kita isi saja 0 sebanyak 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini untuk dataset ini kita akan inisialkan data dari masing-masing bulannya itu nilai awalnya adalah 0. Jadi untuk yang pertama ini berarti adalah bulan Januari, lalu yang kedua Februari, dan seterusnya sampai yang ke-12 ini adalah bulan Desember. Nah, gini ya. Lalu untuk URL-nya, ini adalah URL-nya adalah routing-nya. Tadi untuk nama routing-nya adalah chart-transaksi. Nah, ini untuk metodenya adalah post. Sedangkan yang tadi kita buat routes-nya adalah get. Kita buat dia menjadi post. Karena tadi get hanya untuk menampilkan saja, untuk ngecek apakah datanya itu ada atau tidak. Routes-nya kita simpan, berandanya kita simpan. Nah, sekarang kita coba ke controller home. Lalu ke fungsi showchat ini kita kirimkan data transaksi ini ke dalam halaman beranda menggunakan JSON. Ini kita hapus saja. Kita buat yaitu respon. Nah, responnya ini ada dua. Yang pertama adalah status. Kita buat saja statusnya true. Lalu datanya. Nah, data ini kita peroleh dari data transaksi. Oke, tinggal kita echo. Kita gunakan yaitu JSON encode agar variabel respon ini dikonversi ke dalam JSON. Oh, ini typo, harusnya tanda panah. Oke, gini ya, kita simpan. Nah, sekarang
di fungsi showChart transaksi sudah mengirimkan data berupa respon. Nah, responnya ini terdiri dari dua indeks, yaitu status dan juga data. Nah, di dalam beranda.php ini, di fungsi getTransaksi ini, kita gunakan for each, di JavaScript menggunakan each. Nah, kita akses result.data. Nah, result ini berisi ini ya, berisi respon. Nah, kita akses yang datanya saja. Berarti kita gunakan each result data. Kemudian di dalam each ini nanti akan mengakses sebuah fungsi, di mana fungsinya ini akan mengirimkan sebuah item. Nah, itemnya ini akan kita set ke dalam dataset. Kita akses item titik bulan minus 1 sama dengan item titik total. Oke, gini ya, kita simpan. Nah, mungkin teman-teman masih bingung, saya ulangi penjelasannya. Nah, tadi kan kita untuk result data ini, hasilnya adalah ini ya. Hasilnya kita memiliki satu data, di mana untuk datanya ini berisi bulan dan juga total. Bulannya adalah bulan 5, berarti Mei. Totalnya 961.500. Nah, kita akan menampilkan data tersebut ke dalam dataset ini. Nah, di mana untuk dataset ini kita akan mengisi indeks yang bulan Mei. Nah, indeks ini berarti untuk yang pertama ini, 0 yang pertama ini berarti indeks 0. Indeks 0 itu berarti bulan Januari. Lalu 0 yang kedua adalah indeks 1, yaitu bulan Februari. Lalu selanjutnya ini adalah indeks kedua, yaitu bulan Maret. Lalu indeks 3, yaitu bulan April. Lalu indeks 4, yaitu bulan Mei. Jadi antara bulan sama indeks ini selisih 1. 0 berarti bulan pertama, 1 berarti bulan kedua. Dan di sini data kita kan bulan Mei ya. Berarti bulan Mei adalah indeks yang keempat. Maka dari itu, agar dia bisa mengakses indeks keempat, kita gunakan di sini item bulan. Bulan itu berarti nanti 5 minus 1. Berarti kita akan mengisi dataset indeks yang keempat. Nah, ini ya. Nah, nanti untuk indeks keempat, datanya itu akan berubah menjadi 961.500. Sesuai dengan total yang kita peroleh ini ya. Nah, di sini untuk indeksnya kita set dengan total. Nah, kebetulan di sini hanya ada satu data saja. Nah, jika lebih dari satu data, maka dari itu nanti di sini akan menggunakan perulangan. Ini kita kembalikan menjadi 0. Nah, sekarang kita tampilkan dataset ini ke dalam fungsi chart transaksi ini. Nah, ini kita kirimkan. Kita akses fungsi chart transaksi. Kita kirimkan dataset ke dalam fungsi chart transaksi. Nah, di sini ada parameter yaitu dataset. Maka dari itu di dalam fungsi chart transaksi ini kita tambahkan dataset. Ini data yang akan kita tampilkan. Lalu di dalam sini, di dalam data ini kita ganti dengan dataset. Oke, gitu ya. Ini tidak pakai dolar ya. Karena variabel di JavaScript, jadi tidak pakai dolar. Ini juga seharusnya tidak pakai dolar. Ini juga tidak pakai dolar. Oke, gitu ya. Kita simpan. Nah, sekarang kita coba, kita kembali dulu ke berandanya ya. Ini linknya kita hapus saja, kita akses root. Nah, sekarang sudah halaman beranda. Nah, tapi di sini untuk data transaksinya belum tampil. Kita coba di sini ya, kita coba echo. Nah, di sini kita coba console.log. Nah, console.log ini digunakan untuk print out atau print preview di dalam JavaScript. Kita coba tampilkan datasetnya. Kita simpan. Lalu kita klik kanan inspect. Kita pilih ke tab console. Nah, ini kita refresh. Oke, di sini ada error. Errornya adalah cannot read properties of null.
Berarti ini untuk chartnya tidak bisa dibaca ya, tidak bisa diakses. Kita cek fungsinya sudah benar. Oh iya, ini untuk yang loadnya ini harusnya kita ubah ya. Kita ubah menjadi get transaksi ini. Tadi kita menggunakannya untuk menampilkan chart sementara. Seharusnya kita mengaksesnya yaitu fungsi get transaksi. Karena di dalam fungsi get transaksi ini, dia mengakses fungsi yaitu chart transaksi. Oke, kita simpan, lalu kita coba refresh. Nah, sekarang untuk datanya sudah muncul ya. Di sini sudah ada. Ini adalah hasil konsolnya. Tapi di sini untuk konsolnya yang 12 ini none ya, undefined. Kita cek kenapa untuk konsolnya. Harusnya yang indeks keempat ini bulan Mei ini harusnya 961.500 ya. Kita coba cek di sini. Kita coba console log ya. Di sini kita coba console log, titik log. Lalu yang kita console log adalah item. Ini untuk datasetnya kita komen dulu. Kita simpan, lalu kita coba refresh. Oh ini ya, ini untuk console lognya dia hanya mendapatkan indeksnya saja. Oh iya, kita di sini kurang i ya atau indeks. Jadi di dalam fungsi ini harus ada dua parameter, i dan juga item. Sebenarnya untuk parameternya ini bebas ya. Tapi umumnya teman-teman bisa menggunakan i untuk indeks dan item untuk isinya. Nah, jika kita simpan lalu kita refresh lagi, maka di sini sudah ada datanya ya, ada bulan dan juga totalnya. Dan di sini untuk console lognya dia sudah mendapatkan datanya. Oke, ini kita aktifin lagi, lalu console lognya bisa kita komen. Kita simpan, lalu kita coba refresh lagi. Nah, untuk grafiknya sudah muncul, dan ini untuk lognya. Untuk yang nomor 4 ini bulan Mei sudah berisi 961.500. Sedangkan bulan yang lainnya dia masih 0 ya, karena belum ada transaksi di bulan selain Mei. Nah, ini untuk hasil grafiknya seperti ini. Nah, tadi kan untuk tahunnya ini kita set manual ya. Di dalam home-nya ini kita set default yaitu tahun saat ini. Nah, bagaimana jika kita beri di sini sebuah fitur yaitu kita bisa memilih tahun berapapun yang kita inginkan. Nah, kita kembali ke beranda. Nah, di atas ini di dalam kanvas transaksi ini kita tambahkan sebuah inputan untuk memasukkan atau untuk memilih tahunnya. Untuk inputannya bisa kita letakkan di bawah grafik transaksi penjualan ini. Kita gunakan div, kita gunakan call sm3, lalu titik lagi, kita kasih caranya mt3. Kita enter, lalu di dalam div ini kita gunakan tag input, type-nya adalah number, lalu value-nya, nilai awalnya kita set saja, kita gunakan php echo, yaitu php. Nah, kita set nilai awalnya atau tahun awalnya, yaitu tahun saat ini, menggunakan date y ini. Lalu untuk name-nya kita ganti menjadi tahun underscore transaksi. Oke, seperti ini ya. Kita simpan, lalu kita coba refresh. Nah, di sini sudah ada tahunnya. Kita tambahkan kelas, kelasnya kita gunakan form control. Kita simpan, kita refresh lagi. Oke, gini ya. Nah, sekarang kita buat ketika tahunnya ini dipilih, untuk chart transaksinya ini nanti akan ngeload sesuai dengan tahun yang dipilih. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan sebuah fungsi di sini, yaitu fungsi yang namanya onChange. Yang berarti ketika perubahan terjadi di dalam input ini, nanti akan mengakses sebuah fungsi.
Nah, fungsinya itu kita mengakses yaitu get transaksi. Fungsi ini ya, fungsi get transaksi ini. Jadi ketika kita mengubah tahunnya, nanti akan mengakses fungsi get transaksi. Nah, di dalam fungsi get transaksi ini kita peroleh dulu tahunnya. Kita gunakan var tahun. Kita akses menggunakan $. Lalu hashtag. Tadi nama inputannya apa? Untuk nama inputannya di sini adalah, oh ini bukan name ya, tapi ID. Nah, nama ID-nya adalah tahun transaksi. Nah, di sini berarti hashtag tahun transaksi, kita akses value-nya. Nah, tahun transaksi ini kita kirimkan ke dalam controller menggunakan data. Kita gunakan yaitu tahun, -2 tahun. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita ubah di controllernya ke fungsi show transaksi ini. Nah, di sini kita akan mendapatkan data yang dikirimkan oleh Ajax-nya. Nah, kita gunakan this request get var. Nah, sekarang untuk get var ini kita peroleh ini ya, dari data ini ya. Nah, namanya adalah tahun ini. Kita mengakses berdasarkan yang di sebelah kiri nih. Nah, berarti di sini kita gunakan tahun. Oke, gitu ya. Kita simpan, lalu kita coba refresh. Nah, ini secara default tahunnya 2022. Jika kita ubah, nah di sini tahun 2021 masih belum ada transaksi. Tahun 2020 juga belum ada transaksi. Jika kita pilih lagi tahun 2022, maka di sini untuk chartnya sudah ada transaksinya. Nah, di dalam bulet-buletannya ini sudah ada total sama dengan 961.500. Oke, gitu ya teman-teman untuk grafik transaksi penjualan, yaitu berupa grafik line chart atau area chart. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang bar chart ini. Nah, bar chart ini nanti akan kita gunakan untuk menampilkan data customer per bulan di tahun tertentu. Nah, sekarang kita kembali ke VS Code. Kita kembali ke demo ini ya, ke folder public, lalu ke folder demo, kita pilih yang chart bar demo ini. Nah, ini mulai dari chart bar example ini sampai akhir, ini kita copy saja, Ctrl C, lalu kita pastekan ke dalam beranda. Nah, kita buat di sini, di bawah sini. Ini adalah chart customer. Nah, tadi yang atas ini adalah chart transaksi. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita buat fungsi di dalam sini. Fungsinya adalah chart customer. Nah, kita pastekan di dalam sini. Nah, ini untuk y-aksesnya, min max-nya kita hapus saja. Lalu untuk labelnya kita ubah sesuai dengan ini ya, sesuai dengan bulannya. Kita copy saja dari yang sebelumnya, kita pastekan di label ini kita pastekan. Lalu untuk datasetnya, untuk labelnya kita ganti menjadi jumlah. Oke, kita simpan. Lalu untuk ID-nya, ID canvas-nya kita ubah menjadi chart customer. Nah, kita sesuaikan di dalam sini ya, di dalam canvas-nya. Nah, ini ya canvas-nya berarti chart customer. Lalu untuk judulnya grafik customer. Grafik jumlah customer, gitu aja ya. Kita simpan, lalu kita refresh. Nah, chartnya hilang. Untuk sementara di dokumen ready ini kita akses yaitu tadi chart customer. Nah, tapi nanti seperti get transaksi ini nanti akan kita ubah.
Oke, kita simpan, kita refresh lagi. Oke, transaksinya sudah ada. Nah, tinggal kita isi datanya sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita dapatkan datanya dulu. Kita peroleh datanya, kita ke beranda model. Kita buat sebuah fungsi. Nama fungsinya adalah getCustomer. Untuk parameternya sama, yaitu $tahun. Nah, script dari getCustomer kita gunakan yaitu return. Kita akses database. Yang kita akses adalah tabel customer. Lalu kita select. Nah, di dalam sini kita select, kita akses bulan sama seperti ini ya. Berarti di sini bulan. Bulan dari created at. Created at itu adalah waktu di mana customer ini dibuat. Kita inisialkan, namanya adalah bulan. Lalu kita jumlahkan. Bukan kita jumlahkan, tapi di sini kita gunakan count karena kita akan menghitung berapa sih banyak customernya. Kita count saja dari bintang. Lalu kita inisialkan di sini namanya adalah total. Nah, selanjutnya kita where dulu di sini. Nah, where-nya sama ya. Berarti kita peroleh tahun dari created at. Kita filter bahwa tahun dari created at sama dengan variabel tahun. Lalu kita order by. Kita urutkan berdasarkan bulannya. Berarti di sini month, bulan dari created at. Kita akses datanya, kita get, lalu kita convert ke dalam array. Oke, seperti ini ya. Kita simpan. Nah, sekarang kita akses fungsi getCustomer ini ke dalam controller. Nah, di controller ini kita buat fungsi baru. Nama fungsinya adalah showChartCustomer. Parameternya kita kosongkan. Lalu di sini kita akses data customer. Nah, data customer ini kita peroleh dari model beranda atau beranda model. Kita akses fungsi yang baru saja kita buat yaitu getCustomer. Kita kirimkan parameter variabel tahun. Nah, untuk tahunnya kita buat default dulu ya. Untuk tahunnya kita buat default. Tahun sama dengan date Y, seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita copy saja, Ctrl C, lalu kita pastekan di sini. Tinggal data transaksi ini kita ganti dengan data customer. Kita simpan. Nah, fungsi di controller home-nya ini sudah selesai. Sekarang kita buat routing untuk mengakses fungsi showChartCustomer ini. Kita buat routing baru, kita copy saja. Shift Alt panah bawah untuk copy. Nama routingnya adalah ChartCustomer. Lalu fungsinya adalah showChartCustomer. Oke, gini ya, kita simpan. Nah, sekarang kita kembali ke beranda. Nah, di beranda ini kita buat fungsi Ajax-nya sama seperti ini ya. Ini kita copy saja. Ctrl C. Lalu kita pastekan di bawah sini. Ini fungsi untuk mengakses data customer. Ini untuk tahunnya kita abaikan dulu, kita komen dulu. Datanya juga kita komen dulu. Jadi kita belum menggunakan filter tahun ini. Ini isinya untuk selebihnya sama, tinggal nah yang di sini kita ganti dengan chart customer. Nah, di dalam chart customer ini kita mengirimkan dataset. Lalu untuk URL-nya kita ubah menjadi chart customer. Oke, gitu ya. Lalu di sini ya, di chart customer ini kita ubah agar dia bisa menerima dataset. Lalu untuk datasetnya
kita set di dalam atribut data ini. Oke, kita simpan. Selanjutnya, ini fungsinya belum diubah ya, harusnya di sini get customer. Nah, fungsi get customer ini kita panggil di dokumen ready agar dijalankan ketika halaman beranda di load. Kita gantikan dengan chart customer ini. Oke, jadi seperti ini, kita simpan, lalu kita coba refresh. Oh, untuk grafiknya belum muncul, kita cek inspect, kita ke konsol. Nah, di sini ada error get customer is not defined. Get customer ini tidak diketahui. Kita cek get customer is not defined. Atau ini kita hapus dulu. Ini juga kita hapus. Kita simpan, lalu kita refresh lagi. Oh, masih sama ya errornya. Oke, errornya masih sama, get customer is not defined. Oke, kita coba cek ya. Get customer harusnya udah benar. Oh iya, ini fungsi get customer ini ternyata dia ada di dalam fungsi chart customer. Harusnya ini di luar ya. Berarti tadi saya salah paste-nya di sini. Kita cut saja. Kita pindahkan di bawah sini ya. Nah, di bawah chart customer ini. Kita letakkan di bawah chart customer ini. Berarti di sini. Oke, kita simpan, lalu kita refresh lagi. Oke, harusnya udah bisa ya. Nah, datanya sudah berhasil muncul. Nah, kebetulan di sini hanya ada satu data, yaitu di bulan April. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk memfilter tahunnya. Kita kembali ke VS Code. Nah, ini ya untuk inputannya ini. Kita copy saja, lalu kita pastekan di dalam grafik jumlah customer ini. Tinggal untuk namanya kita ubah menjadi tahun customer untuk ID-nya. Karena di dalam satu halaman tidak boleh ada ID yang sama. Lalu untuk fungsinya kita ubah menjadi get customer. Tinggal di dalam fungsi get customer ini kita tambahkan yaitu variabel tahun sama dengan $. Kita akses ID. Tadi ID-nya adalah tahun underscore customer. Kita akses value-nya. Nah, tinggal kita masukkan di dalam metode ini. Kita gunakan atribut data. Kita kirimkan tahun. Kita beri namanya tahun. Nah, yang kita kirimkan adalah variabel tahun ini. Jangan lupa titik koma. Oke, kita simpan. Oke, ini ada typo customer. Oke, kita simpan. Lalu kita modifikasi di controller home di fungsi show chart customer ini. Kita samakan ini ya. Ini kita copy saja, kita pastekan di sini. Kita simpan, lalu kita refresh. Oke, nah sekarang kita pilih tahunnya. Nah, untuk tahun 2021 hanya ada di bulan Juli. Lalu tahun 2020 bulan Juli juga. Tahun 2019 di bulan Oktober. Oke, gitu ya. Jika kita refresh, nah maka secara default tahunnya tahun 2022. Oke, untuk penggunaan chart di dalam aplikasi toko buku kita sudah selesai kita buat. Kita sudah menerapkan grafik garis atau area chart untuk transaksi penjualan, lalu bar chart atau grafik batang untuk jumlah customer. Semoga untuk materi pada sesi kali ini mengenai pembuatan chart bisa teman-teman pahami dan teman-teman ikuti. Kita akan jumpa lagi di materi C4 lainnya. Saya Keanu mundur diri dan salam coding.